Selamat datang, Mystikus Channel. Fihi ma'afihi, di dalam ada seperti yang di dalam. Kumpulan percakapan Rumi dengan sahabat-sahabat dan murid-muridnya. Karya ini kaya dengan hikmah dan membicarakan terutama persoalan-persoalan berkenaan dengan masalah sosial dan keagamaan yang ditanyakan oleh murid-muridnya. Ia sekaligus merupakan bukti bahwa seorang sufi seperti Rumi juga giat membicarakan persoalan sosial dan keagamaan yang hangat pada zamannya. Segala yang dapat kamu pikir itu fana. Yang tidak dapat terpikirkan, itulah Tuhan. Yang menjadi basis, pusat, dan tujuan pemikiran Maulana adalah Tuhan yang Maha Esa lagi Maha tak terbatas, yang zatnya tak pernah dapat dijangkau, tetapi tak pernah harus menjadi tema pemikiran dan diskusi. Dari materi perdana, hayula dan sebab pertama. Tak kau temukan jalan untuk menghadap Tuhan. Maulana mengikuti modelnya yang dikagumi, yaitu Sanai yang menulis di tersebut. Di neraka, para penghuni neraka akan merasa lebih bahagia dibanding di dunia. Sebab di dunia mereka tidak ingat kepada Allah. Sedangkan di neraka mereka ingat kepadanya. Dan tidak ada yang lebih manis selain mengenal Allah. Fihi ma'afihi, bab 63. Argumentasi Maulana tersebut terdengar berani. Lautan berombak, dan tampaklah kearifan abadi. Dan suaranya pun berkumandang. Begitulah ia. Lautan penuh buih. Dan dari tiap-tiap buih ini muncul bentuk seperti ini, dan bintik itu tak lain seperti itu. Dan tiap-tiap bintik yang berbentuk jasadi. Yang terdengar isyarat dari lautan itu. Lebur dan kemudian kembali ke lautan jiwa. Maulana menggambarkan bagaimana dia memandang lautan yang tidak terukur dalamnya itu, dan dari lautan itu muncul bintik-bintik buih yang kemudian akan sirna kembali. Tiada henti-hentinya muncul darinya gelombang-gelombang wujud. Sehingga berkat gerakan gelombang-gelombang itu, berputarlah 100 kincir. Wujud dan non-wujud bersaudara. Sebab dalam satu irama lainnya tersembunyi pertentangan-pertentangan. Bukankah Al-Quran mengatakan, Dia menjadikan yang hidup dari yang mati? Quran Surat Al-An'am ayat 95. Kembalilah menghadapnya, lalu menjadi Adam. Sebab Adam itu adalah tambang jiwa. Kalau Adam itu lautan, maka kita ikannya. Dan wujud adalah jaringnya. Cinta menggenggam telinga Adam, keduanya. Non-eksistensi dan eksistensi. Bergantung padanya, tufail. Meskipun dari Adam akan muncul 1000 alam. Bagi halaman cinta, Tuhan. Alam-alam itu seperti bintik-bintik yang indah. Tidak lebih dari itu. Engkau sendiri pun tahu bahwa aku, tanpamu, cuma ketiadaan, Adam. Ketiadaan tak mungkin menjadi ada. Aku kurang tahu itu. Maulana mengungkapkan perasaannya bahwa dirinya mutlak bergantung kepada sang tercinta dalam baris yang menjadi ciri khas pendekatan non-rasionalnya. Hatiku jadi seperti pena di antara jari-jari sang tercinta. Malam ini dia tulis set. Barangkali besok B. Dia persiapkan baik-baik penanya untuk menuliskan perbaikan, rikop, dan penghapusan, nas. Kata pena, aku taat, karena dikau maha tahu apa yang harus diperbuat. Kadang dia hitamkan wajahnya. Lalu dia hapus dengan rambutnya. Kini dia memegangnya terbalik. Kadang dia menulis dengannya juga. Sikap Maulana yang menyamakan Allah dengan pakar kaligrafi ini juga didukung oleh hadis yang mengatakan bahwa hati seorang mukmin itu berada di antara dua jari sang pengasih. Janganlah membuat sarang, seperti laba-laba, dari air liur duka cita, di mana pakan lungsin pasti hancur. Namun, serahkan duka cita kepada Dia yang menganugerahkannya. Dan janganlah diperbincangkan lagi. Bila kamu diam, bicaranya adalah bicaramu. Bila kamu tidak menenun, maka penenunnya adalah Dia. Maulana, yang tinggal di sebuah daerah yang terkenal dengan produk permadaninya yang bagus, menggunakan simbol tukang tenun dengan sangat piawai ketika menghibur mereka yang berupaya menurut keinginan-keinginan mereka sendiri dan harus menghadapi kehancuran rencana-rencana mereka. Dan jika semua lintasan dan jalan yang terbentang di hadapanmu ditutupnya,
akan diperlihatkannya jalan tersembunyi yang belum pernah dilihat oleh siapapun. Dia tahu dalam minggu-minggu, bulan-bulan, dan tahun-tahun penderitaan dalam cinta bahwa di balik semua cobaan duniawi ada sesuatu pola rahasia dan dalam kehidupannya sendiri dia melihat kebenaran. Meski Tuhan sangat murah hati. Namun, ya Tuhan, itu tak dapat dibandingkan dengan karunia-Mu. Dia memberikan topi, sedangkan Engkau kepala dengan akal. Dia memberikan mantel, sedangkan Engkau anggota badan, tubuh. Dia memberikan bagal, sedangkan Engkau pengendaranya, akal. Tuhan memberikan lilin, sedangkan Engkau penglihatan. Dia memberikan makanan lezat, sedangkan Engkau selera. Perasaan bahwa segalanya itu ada di tangan Tuhan, yang paling mengetahui bagaimana memanfaatkan makhluk-makhluknya. Jika Dia memberikan aku cawan, jadilah aku cawan. Jika Dia menjadikan aku pisau, jadilah aku pisau. Jika Dia menjadikan aku sumber air, akan kualirkan air. Jika Dia menjadikan aku api, aku akan memberikan panas. Jika Dia menjadikan aku hujan, akan aku tumbuhkan musim panen. Jika Dia menjadikan aku jarum, ku tembus tubuh. Jika Dia menjadikan aku ular, akan kukeluarkan bisa. Jika Dia menjadikan aku sahabatnya, hanya Dia yang akan kuabdi. Maulana dalam fase terakhir dalam hidupnya, ingin mengikhtisarkan perasaan-perasaan dan pengalaman-pengalamannya di luar berbagai kisah yang telah disampaikannya kepada pendengarnya. Tangkaplah kelim, tepi, karunia-Nya. Karena dia akan mendadak lari. Tapi jangan hunus dia seperti anak panah. Karena dari busur dia akan meluncur. Lihat bagaimana rupanya, dan bagaimana jurus yang dimainkannya. Kiranya dia hadir dalam bentuk. Namun dia akan lari dari jiwa. Kau cari dia jauh tinggi di langitnya. Dia bercahaya bak rembulan di danau. Namun jika kau menyelam ke dalam airnya, dia akan berikan tanda-tanda tempatnya. Namun jika kau cari dia di tempat, dia akan terbang ke tak bertempat. Seperti anak panah meluncur dari tali busurnya. Dan seperti burung pikiranmu. Kau pasti tahu, dari yang ragu. Yang maha mutlak akan lari. Aku akan lari dari yang ini dan yang itu. Namun bukan karena lelah. Aku takut keindahanku, yang amat indah. Akan lari dari yang ini dan dari itu. Karena aku terbang bak angin. Dan aku cinta bunga mawar, seperti desiran. Tapi karena takut akan musim rontok. Bunga mawar juga akan lari, bukan? Namanya akan lari. Ketika tahu kau bermaksud mengucapkannya. Sehingga kau tak bisa kau katakan kepada orang lain. Lihatlah ke sini, orang seperti itu akan lari. Dia akan lari darimu jika kau coba mensketsakan. Bagaimana rupa dan bentuknya. Goresan akan lari dari loh. Tanda akan lari dari hati. Dalam ungkapan yang lebih liris, Maulana mengungkapkan kebenaran yang sama dalam kata-kata yang agak jenaka. Para pencari tidak mencari dan tidak merindu. Di seluruh dunia tiada yang mencari kecuali dia. Keyakinan Maulana kepadanya tidak dapat diganggu-gugat, sebab dia tahu bahwa segala yang sudah dan akan terjadi disebabkan oleh Tuhan. Bukan saja yang akan kehausan yang mencari air. Air pun mencari yang kehausan. Maulana mengikhtisarkan pusat teologinya ini, jika bisa disebut demikian, dalam sebuah baris yang sudah termaktub dalam literatur-literatur mistik Islam, diulang dalam Fihi Ma'afihi. Seorang guru sekolah yang amat miskin, sampai-sampai yang dapat dipakainya hanya sebuah baju katun. Dan pada musim dingin pun hanya memakai baju ini. Sedang berdiri di sebuah sungai pegunungan yang deras airnya ketika tiba-tiba dia melihat seekor beruang berada di air. Binatang itu tercebur ke dalam gelombang air deras dari pegunungan dan terseret sampai ke dusun. Anak-anak sekolah, yang kasihan melihat gurunya, menyuruhnya terjun ke air untuk mengambil sebuah mantel bulu yang bagus yang hanyut di air yang merupakan karunia yang amat berharga. Karena putus asa, dia pun terjun ke air. Namun, beruang, yang sebenarnya masih segar bugar, menangkapnya dan menarik sang guru ke arah dirinya. Ketika anak-anak yang ketakutan itu menyaksikan kejadian ini, mereka melepaskan mantel bulu yang bagus itu, tetapi sang guru menyahut, memang akan kulepaskan mantel bulu ini, tetapi mantel ini tidak mau melepaskan diriku. Dalam Fihi Ma'afihi, Maulana selanjutnya berkata, begitu rahmat Allah menangkap dirimu, kamu takkan dibiarkannya lepas. Rumi mengatakan,
Akal senantiasa gelisah siang dan malam dan tidak pernah menikmati kedamaian karena berpikir dan khawatir, dan karena mencoba memahami Allah, padahal Allah itu tidak mungkin dapat dipahami dan jauh di luar pemahaman kita. Akal seperti itu ngengat, sedang sang tercinta seperti lilin. Meskipun ngengat menceburkan dirinya ke dalam api dan terbakar hingga binasa, ngengat sejati adalah ngengat yang tidak mungkin ada tanpa adanya lilin, persis sebagaimana ia akan menderita karena pedihnya pengorbanannya. Jika ada makhluk seperti ngengat yang dapat berbuat tanpa api lilin dan yang tidak akan menceburkan dirinya ke dalam api, tentu ia bukanlah ngengat sejati. Dan jika ngengat menceburkan diri ke dalam api lilin, lalu lilin membakarnya, itu bukanlah lilin sejati. Oleh karena itu, manusia yang hidup tanpa Tuhan, dan yang tidak berupaya sama sekali, dia bukanlah manusia sejati. Adapun Allah, dialah yang membinasakan dan menyirnakan manusia dan akal tidak mungkin dapat memahaminya. Fihi Ma'fihi adalah buku yang disusun untuk menunjukkan mana yang sesungguhnya dari kehidupan ini. Fihi Ma'fihi yang kemudian diterjemahkan menjadi inilah apa yang sesungguhnya. Buku ini menjelaskan dengan sangat gamblang bagaimana jalan-jalan untuk memahami makna yang sesungguhnya hidup ini. Buku ini adalah karya Jalaluddin Rumi, sufi terbesar dunia yang memiliki pengaruh sangat besar dalam dunia sastra dan pemikiran para sufi. Buku ini sesungguhnya merupakan catatan yang ditulis oleh murid-murid Rumi saat mengikuti sesi pembelajaran di kelas. Rumi adalah tokoh sufi yang hidup antara tahun 1207 sampai 1273. Awalnya ia adalah seorang pencari kebenaran dalam arti pencari kebenaran intelektual lewat buku-buku literasi ilmiah yang bertumpuk dan seorang pengajar dalam sebuah majelis-majelis ilmu. Dalam perjalanannya menuju pencarian itu ia bertemu dengan seorang yang secara tiba-tiba masuk dalam ruang pembelajarannya dan membakar buku-buku Rumi yang dipakai dalam pembelajaran itu. Tentu saja Rumi sangat kaget dengan kelakuan yang dilakukan orang yang baru datang di majelisnya itu. Inilah sesungguhnya peristiwa maha penting dalam spiritualitas Rumi tentang bagaimana cara berpikirnya tentang kehidupan mengalami perubahan. Kejadian itu adalah awal baginya untuk memaknai apa yang sesungguhnya. Bahwa apa yang ada dalam kehidupan ini sesungguhnya adalah pencarian dan upaya untuk menggapai cinta yang hakiki. Sosok laki-laki yang datang dalam majelis Rumi saat itu adalah Syamsuddin Tabrizi yang telah mengantarkan Rumi menjadi sufi besar sepanjang masa. Kedatangannya yang tiba-tiba telah menyentak alam berpikirnya bahwa tiada yang utama dan penting dalam pencarian hidup ini kecuali kedekatan pada Tuhan. Itulah makna pencarian yang sebenarnya dalam kehidupan. Sejak saat itu Rumi mulai menekuni dunia sufi dalam persekutuan abadi dan pencarian hakiki pada Tuhan. Kesedihannya adalah ketika Tuhan jauh dari hidupnya. Fihi Ma'fihi atau inilah apa yang sesungguhnya yang memaparkan dengan sangat elegan tentang perilaku kita dalam kehidupan. Apakah benar apa yang kita lakukan menuju pada gapaian yang abadi dan hakiki atau hanya mengikuti dorongan pandangan sesaat atau hawa nafsu semata? Atau kesombongan dan kebutaan intelektual dan melupakan hakikat yang sebenarnya dari perjalanan hidup kita yang sebenarnya? Fihi Ma'fihi adalah catatan yang dibuat oleh murid-murid Rumi saat mendengarkan kuliahnya di sesi pembelajaran yang sangat agung dan penuh kecintaan pada Tuhan. Beragam wacana dimunculkan berbagai puisi dalam banyak tema dicipta dalam kalimat-kalimat yang mengalir bak air gunung yang mengalirkan kesejukan. Di mana suara gemericik menenteramkan jiwa, percik air yang mengenai muka kita membuat kita bercahaya dalam cahaya Tuhan akhir dari pencarian dan tujuan utama kedamaian. Tidak tertulis dengan pasti kapan Rumi menuturkan kalimat-kalimat indahnya, sebab bukan itu fakta utama yang ingin dimunculkan dalam uraian-uraiannya. Apalagi detik apa kalimatnya meluncur di tengah murid-muridnya yang sangat membanggainya. Ia menuturkan dengan kalimat langsung disusun atau dalam proses pemikiran panjang sebab kalimat-kalimatnya sudah terbangun dan tercipta lewat intuisi yang lama bahwa kehidupan adalah guru yang mengajarkan konseptualisasi dan menjadikan kata-katanya pun penuh makna lagi sulit dibantah sebab ia adalah kebenaran perennial, kebenaran yang datang dari Tuhan. Itulah sebenar-benarnya kebenaran. Tema Fihi Ma'fihi terdiri atas beberapa uraian yang kesemuanya adalah wacana pemikiran Rumi yang dia jelaskan dalam bahasa-bahasa kehidupan dan persentuhannya dengan aspek-aspek kehidupan itu sendiri. Wacana-wacana itu adalah pengalaman yang dikuatkan oleh petuah teman sejatinya, Syamsuddin yang menguatkan gagasan dan ide-idenya tentang Tuhan, manusia, kekuasaan dan moral. Ia banyak menggunakan bahasa-bahasa seperti angin, dahan pohon, ombak, kearifan raja dalam kepemimpinannya. Beliau juga banyak menyajikan ayat Quran dan juga hadis tentang kesejatian dan keutuhan agama dalam menjawab masalah kehidupan yang utama tersebut. Sungguh karya yang sangat inspiratif dan menggugah alam kesadaran kita tentang betapa apa yang ada di sekitar kita belum tentu seperti apa yang kita lihat dan rasakan itu. Tuhan adalah gagasan tertinggi dari semua pemikiran. Semua dibingkai dalam konsep dan pemaknaan pada Tuhan. Tuhan adalah tujuan utama. Tujuan akhir dari semua pengembaraan jiwa. Puncak kedamaian dan akhir dari semua cerita.
Saat itu terjadi manusia telah sampai pada ultimate goal, tujuan sempurna. Fihi Ma'afihi terdiri dari beragam wacana pemikiran yang sangat menggugah dan menyentuh hingga dasar jiwa, misalnya. Tema yang sama dapat kita baca pada bab lain ketika Rumi dengan sangat baik mengungkapkan pengalaman spiritualnya. Banyak uraiannya memunculkan ide tentang negara atau kerajaan atau dalam wacana itu disebut dengan istilah amir. Rumi ingin menunjukkan dengan penuh kesadaran dan penyadaran bahwa mana yang lebih penting dari semua persoalan yang ada. Raja atau amir yang sibuk dengan urusannya dibiarkan oleh Rumi, dengan tujuan untuk menyadarkan bahwa dalam urusan dunia, rakyat dan kekuasaan tidak lebih indah dari urusan mendekatkan diri dan penyatuan diri dengan kebenaran lewat jalan-jalan Tuhan. Rumi hanya mau menemui sang amir apabila sang amir telah benar-benar menyelesaikan semua urusannya. Masih tentang amir, bagaimana Rumi dengan amir menjadi penasehat dalam hal spiritual. Bagaimana Rumi memadukan logika atau konsep kekuasaan Tuhan dengan konsep kekuasaan raja atau amir. Saat sang raja demikian khawatir dengan waktunya yang tereduksi oleh urusannya, Rumi memberikan jawaban yang sangat menyejukkan. Sebab selama apa yang dilakukan amir dalam rangka pelayanan pada umat dan itu sepenuhnya dalam bingkai Tuhan maka itu termasuk ibadah. Sungguh makna ini sangat mendalam dari semua makna kita saat memaknai kehidupan ini yang sangat sederhana dan kadang terjebak pada rutinitas yang menurut kita bukan ibadah. Padahal ibadah pada Tuhan sangat universal dan mencakup semua wilayah. Perumpamaan Rumi tentang kebenaran yang sangat dikagumi dan sangat ditekankannya adalah perumpamaan lewat fenomena-fenomena alam seperti daun atau pepohonan. Kita dapat melihat bagaimana Rumi memandang kerendah hatian Rasulullah sebagai tauladan kebenaran dengan menggambarkannya seperti sebuah pohon yang tatkala batangnya menunduk maka batang-batang itu tertahan oleh adanya dahan-dahan itu. Itulah kerendah hatian yang sempurna yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Artinya Rasulullah adalah tauladan yang menjadi penyangga semua kebaikan yang ada di muka bumi. Subhanallah. Rumi, sesungguhnya adalah guru cinta yang sebenarnya dari semua guru atau pujangga cinta di sepanjang zaman. Ia sangat elegan menerjemahkan makna cinta. Terkhusus dalam hal ini adalah cinta pada seorang gadis yang dalam pandangannya adalah bukan terletak pada keindahan fisik namun lebih tinggi dari fisik yang indah dan cantik itu adalah kecintaan pada apa yang ada dalam diri sebenar-benarnya yaitu kecantikan jiwa. Rumi menempatkan cinta sejatinya pada Tuhan dan itulah tujuan yang jelas. Bukan orang barat yang tidak mengerti kemana tujuan akhir dari filsafat yang dibangunnya. Bukan orang barat yang mengatakan bahwa semua tindakannya berasal dari dirinya dan kehendaknya. Tuhan diabaikan, Tuhan tidak punya tempat. Tapi bagi Rumi, kalaupun Rumi menggunakan konsep barat tentang evolusi misalnya, gagasan evolusinya adalah gagasan evolusi yang lahir dari konsepnya tentang tujuan akhir yang jelas yaitu cinta pada Tuhan. Bagaimana juga pandangan Rumi tentang pembelajaran atau ilmu pengetahuan yang sesungguhnya. Tentu tidak lepas dari pengalaman pribadi Rumi sendiri tentang keberalihannya dari seorang penggila kajian-kajian ilmiah beralih menjadi ahli sufi yang sangat kenamaan. Baginya kebenaran yang ada pada kajian-kajian ilmiah selama ini tidak mampu mengantarkannya pada capaian yang sesungguhnya dari gagasan kesejatian sebab kajian ilmiah dan ilmu-ilmu yang bertumpuk dalam buku-buku itu tidak mampu menggapai ketinggian yang tertinggi yaitu jiwa. Tapi justru kajiannya itulah yang telah mengantarkannya pada kedamaian dan ketenangan sempurna. Itu lebih utama baginya. Wacana-wacana Rumi sangat kental dengan pencapaian puisi-puisinya yang esoterik. Satu puisinya yang sangat menarik dan semuanya sebenarnya menarik. Ini tentang puisinya saat ia ingin mengapresiasi. Sebagaimana pujangga berkata, "Kamu adalah transkripsi sejati dari arketipe ilahi. Sebuah kaca tempat keindahan matahari. Memancarkan sinar. Dari dalam dari luar. Kemana saja ia tergeletak. Menerima setiap hasrat. Dan berteriak, inilah aku." Dua kekuatan yang tidak asing bagi Rumi dan wejangan spiritualnya adalah musik dan puisi. Dua media yang sangat efektif untuk mengungkapkan apa yang sesungguhnya dan apa dia pahami tentang konsep kehidupan. Ini jalan Rumi, jalan yang indah dan sangat universal sebagaimana musik dan puisi adalah bahasa universal yang mampu menembus batas-batas peradaban dan juga keangkuhan zaman yang mungkin sangat jauh dari nilai-nilai humanis. Lewat musik, pertemuan dan upayanya untuk dekat dengan Tuhan begitu terasa. Sangat transenden dan perennial. Musik menyeret pendengarnya dalam hentak tari samak yang memabukkan, semata karena pertemuan dengan Tuhan demikian terasa sangat intim atau sangat dekat. Puisinya adalah bahasa jiwa yang murni yang mengalir dari mulutnya, kalimat indah tanpa persiapan, tanpa konsep tapi mengalir bak air sejuk di sungai di satu gunung yang menenteramkan jiwa. Tentu karena pikiran dan jiwanya telah terkonsep dalam satu pemahaman dan pemaknaannya yang dalam tentang Tuhan sehingga ia mengalir apa adanya. Tapi apa adanya yang sangat sempurna. Sempurna sebab ia adalah bahasa Tuhan. Puisinya adalah bahasa Tuhan.
bahasa yang mengungkapkan keagungan Tuhan dalam dimensi yang universal dan menembus sekat-sekat pemikiran yang berbeda. Pada akhirnya apa yang sesungguhnya ingin disampaikan Rumi pada kita adalah bagaimana kita memahami bahasa kehidupan dengan kalimat yang indah sebab ia adalah bahasa Tuhan, bahasa sempurna. Kalimat-kalimat dalam Fihi Ma'afihi adalah kumpulan kuliah yang indah yang dicatat oleh murid-muridnya yang sayang jika kuliah yang indah itu tidak diabadikan dalam sebuah catatan atau buku. Tujuan sejati dan utama dalam perjalanan hidup manusia. Bersama dengan Tuhan. Tak ada tempat untuk dua ego. Engkau menyatakan, aku. Dan dia menyatakan, aku. Agar dualitas ini hilang, engkau harus mati baginya. Atau dia mati bagimu. Akan tetapi, tidaklah mungkin dia yang mati. Baik secara fenomenal ataupun konseptual. Karena, dialah yang senantiasa hidup. Dan takkan pernah mati. Sesungguhnya, dia sedemikian pemurah. Sehingga jika mungkin dia akan mati bagimu. Agar dualitas itu lenyap. Karena dia tak mungkin mati. Maka engkaulah yang harus mati. Agar dia dapat memanifestasi kepadamu. Sehingga dualitas itu hilang. Sebagai seorang guru sejati pada masanya dan bagi kaumnya, di sini Maulana Rumi membahas tentang aspek penting bagi pencarian kesejatian para murid, yaitu soal membunuh diri, rendah, agar terjadi transformasi dalam diri para murid menuju ke tataran-tataran yang lebih tinggi, dan selanjutnya menuju ke kesejatian diri. Ini sebuah soal sentral di semua thariqah dan merujuk kepada Al-Quran, antara lain. Dan sesungguhnya jika kami perintahkan kepada mereka, bunuhlah diri-dirimu atau keluarlah kalian dari kampung halamanmu. Niscaya mereka tidak akan melakukannya, kecuali sebagian kecil dari mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 66. Di sini, anfusakum adalah jiwa, dalam arti jamak. Jiwa adalah hakikat insan. Jiwa itu aspek yang berada di dalam jasmani seorang insan. Maka yang harus mengalami kematian, demi kematian, adalah sang jiwa, karena dengan itulah jiwa dimurnikan kembali. Sebuah proses panjang yang hanya dapat dilakukan dalam pendidikan seorang guru sejati. Jadi bukan aspek jasmani dari insan yang dibunuh, karena itu bertentangan dengan syariah yang merupakan pagar pengaman dari thariqah. Dalam The Rumi Collection, 1998, Kabir Helminski, penggali kekayaan Khazanah Rumi zaman ini dari Amerika Utara, mencantumkan beberapa baris dari Matsnawinya Rumi mengiringi bagian Fihi Ma'afihi 24 di tersebut. Berikut terjemahannya. Menjelajahlah dan renungkan keajaibannya. Sampai lenyap engkau. Dalam ketakjuban akan keagungannya. Ketika sang penyaksi keajaiban Tuhan. Tanggal kesombongan dan bangga dirinya. Ketika merenungkan penciptaannya. Akan diketahuinya dengan hak. Kedudukan dirinya. Sehingga bisu dia tentang dia. Sampai dari dalam jiwanya akan terlontar. Tak mampu aku memujimu dengan hak. Karena mengenai zatmu itu suatu soal. Di luar pengertian dan pembatasan. Rumi, Matsnawi 4, 3708, 10. Rumi berkata, siang dan malam engkau senantiasa berperang, berupaya mengubah akhlak dari lawan jenismu, untuk membersihkan ketidaksucian mereka dan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan mereka. Lebih baik mensucikan dirimu sendiri melalui mereka daripada mencoba mensucikan mereka melalui dirimu sendiri. Ubahlah dirimu sendiri melalui mereka. Temuilah mereka dan terimalah apa saja yang mereka katakan, walaupun dari sudut pandangmu ucapan mereka itu terdengar aneh dan tidak adil. Pada hakikat dari persoalan inilah, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, tidak ada kerahiban dalam Islam. Jalan para rahib adalah kesendirian, tinggal di pegunungan, lelaki hidup tanpa perempuan dan berpaling dari dunia. Allah menunjukkan jalan yang lurus dan tersembunyi kepada sang Nabi. Jalan apakah itu? Pernikahan, agar kita dapat menanggung ujian kehidupan bersama dengan lawan jenis, mendengarkan tuntutan-tuntutan mereka, agar mereka memperlakukan kita dengan keras, dan dengan cara demikian memperhalus akhlak kita. Menanggung dan menahan penindasan dari pasanganmu itu bagaikan engkau menggosokkan ketidakmurnianmu kepada mereka. Akhlakmu menjadi baik melalui kesabaran, sementara akhlak mereka menjadi buruk melalui pendominasian dan agresi mereka. Jika engkau telah menyadari tentang ini, buatlah dirimu bersih. Ketahuilah bahwa mereka itu bagaikan pakaian. Di dalamnya engkau dapat membersihkan ketidakmurnianmu dan engkau sendiri menjadi bersih. Singkirkan dari dirimu kebanggaan, iri dan dengki, sampai engkau alami kesenangan dalam perjuangan dan penderitaanmu. Melalui tuntutan-tuntutan mereka, temukanlah kegembiraan ruhaniyah. Setelah itu,
Engkau akan tahan terhadap penderitaan semacam itu, dan engkau tidak akan berlalu dari penindasan, karena engkau melihat keuntungan yang mereka berikan. Diriwayatkan bahwa suatu malam Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya kembali dari suatu ekspedisi. Beliau menyuruh mereka memukul genderang, seraya berkata, "Kita akan berkemah di gerbang kota, dan memasukinya esok hari." Mereka bertanya, "Wahai Rasul Allah, mengapa kita tidak langsung saja kembali ke rumah masing-masing?" Beliau SAW menjawab, "Bisa jadi engkau akan menemui istrimu di ranjang bersama lelaki lain. Engkau akan terluka, dan kegaduhan akan timbul." Salah seorang sahabat tidak mendengar ini, dia masuk ke kota, dan mendapati istrinya bersama dengan orang lain. Jalan dari sang Nabi adalah seperti ini. Menanggung kesedihan itu perlu untuk membantu kita membuang egoisme, kecemburuan dan kebanggaan. Menahan sakit dari keinginan-keinginan berlebihan dari pasangan kita, sakitnya beban ketidakadilan, dan ratusan ribu macam sakit lainnya yang tidak terbatas, agar jalan ruhaniah dapat menjadi jelas. Jalan dari Nabi Isa alaihi salam adalah bergulat dengan kesepian dan tidak meladeni syahwat. Jalan Nabi Muhammad SAW adalah dengan menanggung penindasan dan kesakitan yang ditimbulkan oleh lelaki dan perempuan satu sama lain. Jika engkau tidak dapat menempuh jalan Muhammad, setidaknya tempuhlah jalan Isa, sehingga dengan demikian engkau tidak sepenuhnya berada di luar jalan ruhaniah. Jika engkau mempunyai ketenangan untuk menanggungkan 100 hantaman, dengan memandang buah dan panen yang lahir melalui mereka, atau jika engkau diam-diam meyakini di dalam kalbumu, walaupun saat ini aku tidak melihat hasil panen dari penderitaan ini, pada akhirnya aku akan meraih harta karun, bahwa engkau akan meraih harta karun, itu benar adanya, dan yang jauh lebih berlimpah dibandingkan dengan yang pernah engkau inginkan dan harapkan. Jika sekarang ini, kata-kata di atas tidak berpengaruh kepadamu, nanti, jika engkau tumbuh lebih dewasa, mereka akan meninggalkan kesan yang mendalam. Inilah bedanya antara bercakap-cakap dengan pasangan, dan dengan seorang sahabat. Ketika engkau berkata-kata kepada pasanganmu, mereka tetap saja seperti semula dan tidak akan mengubah cara-cara mereka karena apa yang engkau katakan. Kata-katamu tidak akan sedikit pun mempengaruhi mereka, bahkan membuat mereka semakin kukuh. Contohnya, ambillah dan genggamlah sepotong roti, dan jangan berikan kepada orang lain, sambil mengatakan, "Aku tidak akan memberikannya kepada siapapun." Jangankan memberikannya, aku bahkan tidak akan memperlihatkannya. Bahkan jika roti itu kemudian telah dibuang dan anjing-anjing tidak akan mau memakannya, karena, katakanlah, roti di tempatmu demikian berlimpah dan murah akan tetapi ketika engkau mulai menolak memberikannya, maka semua orang semakin bersikeras, sambil memohon dan mengeluh, "Kami ingin melihat roti itu yang engkau tahan dan simpan." Terlebih-lebih jika engkau menyimpannya selama setahun, seraya bersikeras bahwa engkau tidak akan memberikannya ataupun memperlihatkannya, maka ketertarikan mereka tidaklah berhingga, karena, semakin seseorang dilarang, semakin ingin ia melanggarnya. Semakin sering engkau mengatakan kepada pasanganmu, "Jagalah dirimu agar tetap tersembunyi," semakin besar keinginan mereka mempertontonkan diri. Dan dengan tersembunyinya mereka, semakin bertambah keinginan lawan jenis kepada mereka. Demikianlah, engkau terjepit di tengah-tengah, meningkatkan keinginan kedua belah pihak, sementara itu engkau menganggap dirimu sendiri seorang yang memperbaiki orang lain. Ini merupakan inti dari kecurangan. Jika dalam diri mereka terdapat kualitas natural untuk tidak berbuat jahat, baik ia engkau larang ataupun tidak, mereka akan terus sesuai dengan kepribadian dan landasan yang murni. Jadi, tenang saja dan jangan menjadi khawatir. Jika mereka adalah sebaliknya, tetap saja mereka akan memperturutkan caranya sendiri. Mencoba menghentikan mereka pada hakikatnya tidak berakibat apa-apa, kecuali meningkatkan rasa penasaran mereka. Jika Anda menyukai Mistikus Channel silahkan like, komen, share, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng untuk mengikuti update terbaru. Terima kasih.